Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2022 tingkat provinsi. Untuk nomor 16, penelitian terhadap beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan data perubahan kandungan ion dan derajat keasaman air hujan sebagai berikut. Oke, di sini ada 5 lokasi ya, A sampai dengan E, kemudian ada kandungan ionnya dan sekaligus ada pH-nya. Oke. Kemudian perubahan di atas berawal dan berdampak sebagaimana terlihat pada siklus hujan asam pada gambar di atas. Fenomena di atas telah diingatkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Oke, ini artinya kiamat tidak akan datang sampai turun hujan ke seluruh manusia dan bumi tidak menghasilkan apa-apa. Pernyataan yang benar adalah ada 5 pernyataan ya, kemudian pertanyaannya mana yang benar gitu ya. Langsung saja kita bahas. Pernyataan pertama. Pada siklus nomor 1, sumber emisi SO2 dan NOx dilepaskan ke udara dan bereaksi dengan uap air. Nomor 2, membentuk asam. Oke. Kalau SO2 itu bereaksi dengan air, jelas akan menghasilkan asam berupa H2SO3 ya. Kalau NOx misalnya NO2, nah NO2 itu apabila bereaksi dengan air maka akan membentuk asam berupa HNO3 ya. Ya, coba kita lihat juga di siklusnya ya. Nomor 2. Ini ya, SO2 dan NOx maksudnya. Ya. Kalau nanti dia bereaksi dengan uap air, maka akan membentuk asam. Berarti pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua, ragam bentuk senyawa asam yang turun ke bumi diantaranya berbentuk salju, gas, dan hujan sebagaimana dimaksud hadis di atas. Kalau di hadis ini hanya disebutkan bahwa kiamat itu tidak akan datang sampai hujan turun. Jadi membahasnya hanya hujan ya, tidak disebutkan mengenai bentuk senyawa asamnya, dan dia berbentuk salju, gas, dan hujan gitu, hanya tertulis hujan gitu. Jadi untuk pernyataan kedua ini kurang tepat ya. Kemudian pernyataan ketiga, hasil penelitian terhadap senyawa dalam siklus nomor 3 yang peluang efeknya paling ringan ditemukan pada wilayah A. Oke, katanya peluang efek paling ringan ditemukan pada wilayah A. Kita lihat di wilayah A ya. Maaf. Oke, wilayah A. Ya, yang A yang paling atas. Kita lihat pH-nya. pH-nya ternyata paling kecil ya di antara semua wilayah atau semua lokasi, 4,87, sedangkan yang lain itu 5 dan 6. Artinya berarti efeknya paling besar dong harusnya ya. Efeknya paling tinggi bukan paling ringan. Gitu. Jadi pernyataan ketiga kurang tepat. Kemudian pernyataan keempat, di antara dampak hujan asam adalah yang artinya bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sama sekali. Oke, kalau ada hujan asam maka bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sama sekali ya, benar juga ya. Karena di akhir ayat, maksudnya di akhir hadis tersebut artinya bumi tidak menghasilkan apa-apa atau tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi pernyataan keempat benar. Kemudian pernyataan kelima, tingginya sulfat dan nitrat pada lokasi B tidak menurunkan pH secara signifikan karena adanya penetralan dari ion NH+. Kita lihat lokasi B, oke ya. Ya, lokasi B. Oke, pH-nya ini tergolong tidak terlalu rendah ya. Hal ini disebabkan juga karena ada penetralan dari NH4. Nah,
Ini juga tepat ya kalau ini ya. Oke, jadi yang benar pernyataan 1, 4, dan 5. Jawabannya B.